Halo, selamat datang lagi di channel Belajar Bahasa Bali, tempat belajar bahasa dan aksara Bali. Di video kali ini kita akan belajar menulis aksara Bali lagi. Jika di video sebelumnya sudah saya share, ada 6 buah aplikasi yang bisa kalian gunakan dalam belajar menulis aksara Bali menggunakan smartphone Android. Nah, di video ini kita akan membahas aplikasi yang ketiga dari 6 aplikasi yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Nah, nama aplikasinya adalah Autodesk Sketchbook. Nah, aplikasi ini bisa kalian download di Play Store. Atau kalian bisa juga mengklik link yang ada di deskripsi dari video ini. Nah, kita akan lihat apa saja menu yang digunakan dalam aplikasi ini, kemudian bagaimana cara menggunakannya. Nah, silakan di-download dulu. Jika sudah di-download, kita langsung saja buka aplikasinya. Ini adalah tampilan awal dari aplikasi Autodesk. Di sini ada banyak sekali menunya, tapi tenang, kita cuma memakai beberapa saja, karena pada dasarnya aplikasi ini digunakan untuk membuat desain atau menggambar. Nah, kalau kita sekarang ini menggunakan aplikasi ini untuk belajar menulis aksara Bali. Nah, caranya bagaimana? Silakan ikuti terus video ini. Pertama, kalian hanya menggunakan beberapa menu saja yang ada di aplikasi ini. Yang pertama, bagian ini. Ini yang pertama, kemudian ini. Yang kedua, kemudian yang ini, yang ketiga. Kurang lebih 3 buah menu yang harus kalian ketahui terlebih dahulu. Nah, yang pertama ini adalah pensil atau kuas yang bisa kalian gunakan untuk memulai menulisnya. Di sini pensil, kemudian yang nomor 2 warnanya. Nanti kalian mau pakai warna apa, silakan dipilih. Kemudian yang ketiga adalah untuk membuat layar menjadi full screen. Nanti layar tool-tool yang ada di sini bisa kalian hilangkan atau sembunyikan. Nah, kita langsung memulai menggunakan aplikasi ini. Pertama, pilih dulu pensil atau kuas yang akan kita gunakan untuk memulai belajar menulis. Nah, di sini ada banyak sekali pensil atau kuas yang bisa kalian gunakan dalam memulai menulis aksara Bali. Nah, yang akan kita gunakan ini sebagai contoh saja. Nanti selebihnya bisa kalian coba-coba sendiri. Yang akan kita pakai adalah yang ini. Sebagai contoh. Yang ini, Tato Inker ini namanya. Bisa kalian lihat. Kemudian untuk mengubah ukurannya, kalian masuk ke setting. Kalian klik, kemudian ini bisa disesuaikan ukurannya. Jika kecil, kalian bisa geser ke sini, ke kanan atau ke kiri. Nah, kita pakai yang ukuran ini saja. Kemudian yang lainnya tidak perlu diubah. Cuma itu saja. Selanjutnya kita masuk ke bagian sini untuk mengubah warnanya. Sebagai contoh, kita akan ubah warnanya menjadi warna biru. Kalian masuk bagian ini, bagian bulatan warna-warni ini, kemudian geser ke sini. Ini bisa digeser ke sini, terserah kalian. Kita mau nyari warna biru. Nah, sudah. Kemudian bulatan yang di dalam ini untuk menyesuaikan biru yang kita mau gunakan, biru agak cerah atau agak gelap, bisa kalian geser ke sini. Nah, kemudian klik di bagian layar sini. Nah, ini sebenarnya sudah bisa kita gunakan untuk memulai menulis aksara Bali. Namun biar lebih leluasa yang ini, yang menu-menu bagian sininya hilang atau disembunyikan, kalian tekan bagian yang ini. Kalian klik. Nah, sudah bersih. Kemudian sekarang akan kita mencoba menulis beberapa aksara Bali.
Nah, sebagai contoh kita akan mulai menulis. Yang pertama adalah ongkare. Nah, sebagai contoh kalian bisa lihat ini adalah ongkare yang saya buat. Nanti kalian bisa lebih bagus membuatnya dari yang saya buat di sini. Nanti silakan latihan lebih banyak lagi biar tangannya semakin lentur dalam membuat aksara Bali. Kemudian kita akan belajar sebagai contoh membuat aksara suara. Nah, aksara-aksara yang agak susah. Kalau aksara wianjana kan sudah kita pelajari dari SD. Nah, sekarang kita coba buat aksara suara, aksara swalelita, dan lain sebagainya. Sebagai contoh ini saya sudah membuat aksara suara. Ingat nanti kalian buat lebih bagus dari yang saya buat. Karena tulisan saya agak kurang lengkung. Kalau aksara Bali kan biasanya lebih bulat dari ini. Nah, ada satu menu atau fitur yang di dalam aplikasi ini yang menurut saya bisa membantu saya dalam membuat tulisan yang lebih lengkung atau lebih bagus. Nah, kalian bisa tekan bagian ini untuk memunculkan menu, kemudian pilih bagian ini. Bagian yang saya lingkari ini. Kalian bisa klik. Nah, di sini fungsi dari menu ini adalah untuk menstabilkan lingkaran yang kita buat. Nah, sebagai contoh kita pakai yang 5 biar kalian tahu bagaimana perbedaannya. Silakan perhatikan ini. Nah, apakah kalian melihat perubahannya? Saya coba lagi. Nah, ini bisa kita gunakan pada saat menulis misalnya ulu, tapi kekurangannya nanti ada bagian-bagian yang dihilangkan. Nah, maka dari itu kita turunkan bagian ini agar sesuai. Misalnya kita pakai 1 aja. Nanti misal kita membuat akare. Nah, ini lebih lengkung jadinya. Kita misalnya membuat aksara yang lain. Nah, dibuat lebih rapi. Nah, lebih lengkung jadinya. Nanti kalian bisa mencoba atau membandingkan bagaimana tulisan kalian jika menggunakan fitur tersebut. Kemudian kita buat ongkarnya menggunakan fitur ini. Nah, kalian bisa lihat lebih bagusan yang ini ternyata dari yang sebelumnya saya buat manual. Nanti kalian bisa coba-coba sendiri. Nah, misalnya kita buat aksara-aksara yang lain, misalnya aksara swalelita, contohnya misalnya sesage, sesape, telate, nah dan lain sebagainya. Nah, itu adalah beberapa contoh aksara yang saya buat dengan aplikasi Autodesk ini. Nanti kalian silakan pelajari juga menu-menu yang lain. Kalau untuk menulis, kalau dari saya sih cuma itu saja yang harus diperhatikan. Selain itu, jika kalian mau mengubah backgroundnya, caranya kalian pilih bagian ini.
Misalnya nggak mau warna putih, misalnya mau warna kuning, kalian klik. Kemudian sama di sini pilih warnanya. Misalnya warna kuning nih kita geser. Nah, sudah jadi. Kemudian warna pensilnya bisa kita rubah. Jika itu kuning, nanti pakai yang kontras, misalnya pakai warna hitam. Atau backgroundnya kita ubah jadi warna hitam. Ini sebagai contoh. Kemudian tulisannya kita pakai warna yang kontras. Nah, sebagai contoh ini. Kemudian kita bisa membuat layer baru. Kemudian ini bisa kita sembunyikan. Nah, sebagai contoh kita pakai warna orange di dalam background yang hitam. Nah, seperti itulah tampilannya. Ini fitur auto stabilisatornya masih aktif. Bisa kalian nonaktifkan terlebih dahulu misalnya. Nah, sekarang kita coba buat yang manual. Apakah lebih bagus atau lebih jelek? Kita coba. Nah, ternyata lebih bagus yang ini. Nanti kalian disesuaikan saja, tapi jangan terlalu sering menggunakan fitur stabilisatornya biar kalian terbiasa. Misalnya nanti nulis di kertas kan udah ada stabilisatornya, jadi pakai manual. Ini bisa kita gunakan apabila mungkin tulisannya mau di-upload atau diposting dan lain sebagainya. Kalau saya nulis di kertas bisa sih lebih lengkung, tapi kalau di Android ini memang agak gemeteran tangannya. Nanti silakan kalian sesuaikan saja. Nah, untuk video kali ini sekian dulu, biar nggak terlalu panjang durasinya, bisa kalian coba sendiri menu-menu yang ada di dalam Autodesk ini dalam belajar menulis aksara Bali. Nah, jangan lupa subscribe channel ini karena di video-video selanjutnya saya akan bagikan berbagai macam video tutorial tentang penggunaan bahasa dan aksara Bali dalam berbagai media. Nah, untuk kali ini sekian dulu. Jangan lupa like jika kalian suka video ini, komen jika ada yang masih bermasalah atau ada pertanyaan boleh kalian sampaikan di kolom komentar, share jika video ini bermanfaat. Nah, sekian dulu, sampai jumpa dan terima kasih.